Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ida Almadani kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Aceh Bicara. Pemirsa, ternyata potensi anak Aceh sangat luar biasa. Mereka menghasilkan berbagai macam inovasi yang menjawab perkembangan teknologi saat ini dan menjawab solusi terkait dengan permasalahan, salah satunya adalah keterbatasan lahan. Hari ini kita akan perbincangkan pemirsa terkait dengan inovasi yang dilahirkan oleh anak SMK Telkom Banda Aceh, yaitu Smart System NFT Hidroponik berbasis IoT. Apa itu nanti kita akan perbincangkan bersama dengan guru pembimbingnya, dan juga kita akan berbicara seperti apa sebenarnya potensi yang ada di anak-anak SMK dan apa saja inovasi yang sudah dihasilkan. Kita akan bicarakan nanti bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio saat ini. Akan saya perkenalkan satu persatu. Sudah bersama saya Bapak Dr. Asbarudin STPMM MN yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Aceh. Assalamualaikum Pak Asbarudin. Waalaikumsalam Bu Ida. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Ibu. Dan juga sudah bersama saya pemirsa di sini Ibu Dr. Herlina Dewi SPDI MPD yang merupakan Kepala SMKN 5 Telkom Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Herlina. Assalamualaikum Bu Ida, terima kasih. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan juga pemirsa sudah bersama saya Bapak Asrul STMT yang merupakan guru pembimbing dari SMKN 5 Telkom Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Aceh Bicara. Dan perlu kami informasikan pemirsa bahwa Dialog Aceh Bicara hari ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh. Dan untuk mengawali perbincangan kita terkait dengan inovasi anak Aceh ini, sesuai dengan temanya ini kan Smart System NFT Hidroponik berbasis IoT. Mungkin kalau bicara soal hidroponik, kita sudah sering mendengar begitu ya. Ini adalah salah satu sistem menanam begitu ya dengan hidroponik. Tapi mungkin dengan basis sistem NFT berbasis IoT ini apa? Kita akan tanya langsung bersama dengan narasumber hari ini. Mungkin dari Ibu Herlina terlebih dahulu ya, karena ini adalah proyek dari anak SMKN 5 Telkom Banda Aceh. Mungkin di awal Ibu boleh menjelaskan apa sih sebenarnya produk ini yang menjadi proyek dari adik-adik kita yang ada di SMKN, Ibu? Iya, produk ini dia kenapa dikatakan smart? Karena kita di mana-mana kita bisa mengontrol kadar yang ada di air hidroponik itu sendiri. Di mana saja, makanya dikatakan smart. Dan produk ini juga merupakan itu hasil dari karya siswa SMK 5 Telkom ini sendiri. Kenapa produk ini bisa ada? Itu tidak luput dari dukungan dari Dinas Pendidikan Aceh itu sendiri, Bu. Ini dukungannya yang sangat luar biasa, makanya produk ini jadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Tentu ada hal yang melatar belakangi kenapa kemudian ini menjadi satu proyek dan menjadi inovasi dari SMKN 5. Apa sih sebenarnya tantangan yang ingin dijawab dari inovasi ini, Bu? Kita di sini kebetulan sekarang lagi marak-maraknya kurikulum merdeka, yaitu ATM, ambil, tiru, modifikasi. Dan ATM, ambil, tiru, modifikasi. Tiru, modifikasi. Di sini kita memodifikasi. Sebenarnya kalau seandainya nanti masyarakat melihat, ada apa ini kok hidroponik? Itu kan sekolah IT. Makanya dia di sini kode SMK itu we are not in box. Kita tidak hanya dalam satu kotak. We must out of the box. Artinya apa? Seperti beberapa waktu lalu Direktur Bapak Wikan mengatakan, mantan Direktur SMK, siswa SMK itu vokasi, siswa SMK itu bergerak yang menghasilkan proyek. Yang mana proyeknya ini salah satunya tadi yang hidroponik ini, karena ini siswa RPL, perangkat rekayasa perangkat lunak. Tidak semua RPL itu inginnya nanti akan menjadi programming. Akan tetapi siswa RPL ini pastilah bakat dan minat mereka itu berbeda-beda. Makanya sekarang ini dengan seperti Ibu katakan tadi, dengan tuntutan zaman bahwa di Banda Aceh ini lahan semakin sempit, bagaimana cara kewirausahaan mereka itu muncul setelah mereka itu nanti menyelesaikan pendidikan yang di SMK. Karena dari indikator SMK itu sendiri adalah siswa itu berwirausaha, bekerja. Seperti yang sebelumnya pernah kita bincang-bincangkan tadi, yaitu BMW.
Oke, nanti apa itu BMW kita akan bahas Ibu ya, karena Iya. kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, setelah jeda berikut ini kami akan kembali dalam Aceh Bicara. Ya, pemirsa, kami kembali dalam Aceh Bicara dan kembali kami informasikan bahwa dialog hari ini terselenggara atas kerjasama pemerintah Aceh melalui Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Serda Aceh. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi Bu Herlina. Tadi kalau saya di awal menangkap bahwa siswa-siswi SMK itu harus punya proyek yang sifatnya ATM tadi ya, ambil, tiru dan modifikasi. Artinya harus menjawab tantangan teknologi dengan modifikasi dan inovasi terbaru begitu. Nah, tadi terakhir disebut BMW. Apa itu BMW itu? Iya, siswa SMK ketika mereka menyelesaikan dari SMK ini mereka harus BMW. Bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Oke. Jadi selesai sekolah di SMK, tamat harus bisa mandiri gitu ya, punya usaha sendiri begitu ya. Oke. Menjadi entrepreneur. Gitu. Oke. Pak Asbarudin, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bu Herlina tadi, bahwa apakah ini artinya memang diwajibkan dalam untuk setiap sekolah khususnya SMK di sini memiliki satu proyek, ini bagian dari kurikulum kah, atau memang SMK Telkom ini punya keunggulan sendiri, mereka punya inovasi tersendiri? Oke, Wida dan pemirsa se-Aceh dan se-Indonesia, izinkan saya untuk memulainya dari tahapan mulai dari Kanun Aceh. Oke. Di dalam Kanun Aceh nomor 9 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. Tentu ini yang menjadi dasar bagaimana Aceh atau sekolah yang ada di Aceh dari PAUD sampai perguruan tinggi itu diatur harus Islami, itu dulu nih. Kata kuncinya itu. Kemudian kata kunci yang kedua adalah bagaimana orientasinya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kalau SMK itu berorientasi terhadap vokasional. SMA itu berorientasi terhadap saintifik. Kemudian kita hari ini bicara tentang vokasional. Orientasinya terhadap kebekerjaan. Nah, tentu kemudian ada Pergub Aceh. Kita juga mesti memperkenalkan juga tentang produk Aceh ini. Yang pertama adalah Pergub Aceh nomor 66 tahun 2019 tentang kurikulum berbasis teknologi kewirausahaan yang Islami pada SMK Aceh. Nah, di dalam kurikulum Aceh ini, kita sebut seperti itu, bahwa setiap sekolah itu harus berbasis project atau berbasis kerja. Nah, kita sebut dengan PBL, Project Based Learning, dan yang kedua kita sebut dengan WBL, Work Based Learning, seperti itu. Nah, kedua-dua ini tentu ada perbedaannya. Perbedaan yang pertama berdasarkan Project Based Learning, setiap pembelajaran itu harus menghasilkan project yang dalam bentuk barang, dan yang kedua adalah Work Based Learning. Setiap pembelajaran itu harus berbasis kerja yang kemudian menghasilkan jasa. Nah, tentu ini berbeda pula pendekatannya, tetapi community learning kata kuncinya. Nah, berangkat dari kurikulum ini kemudian dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Memang sebelumnya kita sudah merdeka sebenarnya di Aceh, artinya kurikulum SMK Aceh kita sudah berbasis project dan berbasis work based learning, berbasis kerja. Nah, sampai kemudian ada ide yang luar biasa dari Pak Wikan, WPXT, yang merupakan mantan Dirjen Vokasi, Kemendikbud, Ristek, yang kemudian mencoba melakukan inovasi yang senada dengan kita. Sehingga kemudian kita sebut bahwa Pak Dirjen atau Kemendikbud Ristek telah mendukung kurikulum Aceh, gitu ya. Nah, tentu dengan demikian muncullah ide-ide seperti SMK 5 ini. Ada semacam Internet of Things atau kebermanfaatan dari pembelajaran rekayasa perangkat lunak yang bermanfaat dengan pertanian hidroponik hari ini. Kemudian nanti bermanfaat dengan security dan bermanfaat yang lain. Kita berharap setiap pembelajaran di SMK manapun harus by project atau by berbasis kerja, gitu kan? Sehingga benar-benar tamatan SMK itu siap untuk bekerja, baik itu berwirausaha maupun bekerja di industri, atau juga seperti Ibu Kepala tadi mengatakan, boleh bekerja dan boleh juga melanjutkan. Tapi kata kuncinya ada di bekerja. Saya pikir demikian.
Oke, artinya ini memang sekarang juga tuntutan zaman ya, artinya memang dengan kanun yang kita punya dari UPA tentunya Pak ya, di mana memang kita punya keistimewaan begitu ya, tetapi ini memang sangat luar biasa di mana adik-adik kita mampu menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Nah, kita bahas inovasinya nih ke guru pembimbingnya langsung ini. Apakah ini sebenarnya setiap proyek yang dikerjakan oleh siswa-siswi kita itu berdasarkan ide yang berasal dari mereka sendiri, ataukah memang proyek yang sudah disiapkan oleh guru-guru untuk mereka selesaikan, atau seperti apa Pak Asrul? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya proyek ini diawali dengan saya diamanahkan di satuan pendidikan di sekolah sebagai salah satu guru kewirausahaan di konsentrasi rekayasa perangkat lunak. Diawali seperti itu. Kemudian dengan berjalannya waktu di tiap pertemuan, kebetulan saya salah satu pelaku hidroponik di Banda Aceh. Jadi berpikir sampaikan ke siswa bagaimana hidroponik ini kita kontrol ataupun bagaimana inovasinya supaya memudahkan. Artinya Bapak sekarang di sekolah ngajar, tapi Bapak bisa melihat kondisi sayuran di rumah. Awalnya seperti itu. Nah, dari situlah tiap pertemuan kita bahas pelan-pelan proyek, kita sampaikan ke pimpinan. Alhamdulillah kepala sekolah dengan dukungan luar biasa, apa yang kami sampaikan sangat direspon cepat masalah kewirausahaan anak ini, proyek ini. Nah, kenapa kita pilih hidroponik ini? Sekarang yang lagi booming di Kota Banda Aceh salah satunya itu. Nah, kita lihat hidroponik ini ada di satuan pendidikan, di sekolah-sekolah di Banda Aceh juga sudah ada hidroponiknya, di rumah ataupun di dinas. Ada beberapa dinas itu. Di desa yang punya desa itu juga hidroponik. Nah, bagaimana beban saya ataupun tugas saya sebagai guru kewirausahaan, bagaimana inovasi ini bisa kita ciptakan, apalagi di saat rapat bulanan dengan pimpinan sekolah dituntut luar biasa sebagai guru sebagai guru kewirausahaan untuk menghasilkan inovasi. Apa inovasi yang saya harus tuntut? Tiap guru kewirausahaan harus ada inovasi per konsentrasi bidang masing-masing. Jadi diawalinya seperti itu sebetulnya. Artinya diberikan cash gitu ya untuk anak-anak siswa-siswi kita, kemudian mereka mencari solusinya apa yang bisa diciptakan dari cash ini begitu ya. Tapi memang menarik sekali menjawab apa yang terjadi saat ini di Kota Banda Aceh yang kita semakin sempit terus ya lahannya, dan ini kalau saya kemarin dikasih tor itu memang kebutuhan pangan itu terus meningkat begitu ya. Keterbatasan lahan juga menjadi satu problemnya. Dengan produk ini nantinya bisa mempermudah kita. Nah, menarik sekali memang. Tapi kalau lihat proyeknya itu mungkin nggak gampangnya bagi orang biasa, itu nggak gampang bisa terciptakan gitu. Tapi ini apakah memang ada tim khusus yang dibentuk di sekolah SMK ini, Bu Herlina, untuk melakukan setiap proses tahapan pembentukan dari inovasi yang akan diciptakan? Ya, ini namanya pun kita ini project. Kita ini dari siswa ke siswa. Maka siswa yang memiliki project ini mereka yang bertanggung jawab di dalam memelihara project ini sampai jadi dan laku di pasaran. Kita bukan hanya kayak gimana? Teorinya this one, soft skillnya ini. Kita tidak memberikan hanya soft skill. Kita juga memberikan mereka hard skill. Dengan seperti itu, makanya di sekolah itu selain dari perangkat IoT-nya ini, kita juga menyiapkan lahan kecil hidroponik untuk anak-anak yang bisa practice directly. Mereka bisa langsung praktek di situ. Tapi kalau seandainya kita hanya menciptakan hanya IoT-nya doang, tanpa ada aplikasi, it nonsense. Makanya ini dua-duanya ini harus kita kawinkan. Dan ini juga kita sudah ada hasil, dan hasilnya ini juga sudah kita pasarkan. Dan ini juga salah satu proyek yang luar biasa memang yang kami lihat kepada anak-anak itu sendiri. Karena seperti Bapak pembimbing bilang tadi, memang kami tim manajemen itu menuntut kepada semua guru produktif
semua guru khususnya yang PKK yang memegang pelajaran PKK itu harus menghasilkan proyek dan proyek itu juga harus laku di pasaran. Kalau seandainya tidak laku di pasaran, coba pikirkan lagi proyek apa yang bisa memang yang masyarakat itu interest. Oke, ini yang makna modifikasi tadi ya? Iya, modifikasi. Oke. Baik, kita ada visual ya, mungkin nanti Ibu dan Pak Asrul bisa menjelaskan juga apa sebenarnya isi dari visual kita. Mungkin sudah masuk di layar kaca kita. Oke, ini visual yang ditayangkan, ini terkait apa nih? Pak Asrul mungkin ya bisa menjawab ya, ini langsung guru pembimbing. Baik, sebetulnya proyek ini tidak kita lakukan secara instan, artinya butuh mungkin sampai 6 bulan proyek ini. 6 bulan? Satu semester ya, siswa. Jadi kami saya sebagai guru harus mencari siswa di kelas itu yang mampu dari awal, artinya ada yang bisa menjadi tukang, yang harus mengeluarkan memegang perkakas. Kemudian tugas saya juga harus mencarikan programming ya yang bisa mengcoding, dan harus mencari yang mengetahui tentang perangkat elektronika ini. Jadi tidak satu ataupun dua, tapi bahkan kita libatkan rame untuk menyelesaikan satu proyek ini. Kira seperti itu. Ini beberapa visual penyetingan sensor, kita menggunakan sampai 6 sensor yang kita gunakan. Nah, ini salah satu penyetingan di dalam tandon air yang untuk dikontinyukan ke sayuran hidroponik. Seperti itu. Berarti banyak tim yang terlibat di sini, begitu banyak ya, siswa. Guru-guru, siswa dan juga guru-guru yang di bidangnya juga, begitu ya. Tapi mungkin Pak Asrul bisa menjelaskan lebih detail ya, apa sih sebenarnya smart system NFT ini dengan berbasis EUT ya pada hidroponik gitu. Apa yang membedakan dengan sistem hidroponik yang sudah biasa dikenal oleh masyarakat? IoT ini dia tidak mesti di hidroponik. Seperti tadi diarahkan sama Pak Kabid, dia bisa di security, bisa di mana aja. Nah, dari situlah kita berpikir gimana kita terapkan di pertanian hidroponik IoT ini. Artinya saya mau kontrol air, kualitas air, mau kontrol air mengalir di mana saja, saya bisa dengan HP. Nah, jadi NFT ini, kenapa kita pakai nama NFT ini adalah salah satu sistem metode dalam berhidroponik. Jadi dalam berhidroponik itu ada 7 sampai 8 metode. Kenapa kita pilih NFT? Karena ini yang paling bagus untuk saat ini, untuk proses pertumbuhan sayur itu lebih cepat. Kita gunakan NFT. Nah, IoT ini juga luar biasa perkembangannya sekarang, perangkat IoT ini. Dan ini juga, proyek ini tidak berhenti di sini. Ini masih awal sekali, masih sangat belia, masih versi sangat luar biasa. Tapi ini tantangan untuk semester depan. Saya juga mengajar di PKK itu, jadi melanjutkan adik yang di kelas 11 ini naik ke kelas 12. Saya akan memilih beberapa orang yang mempunyai insting untuk melanjutkan proyek ini, dan ini luar biasa kalau kita komplitkan. Project sustainable. Iya. Berkelanjutan. Luar biasa. Jadi ini tidak berhenti di sini. Artinya memang kita tetap memilih siswa-siswa yang punya kemampuan untuk melanjutkan proyek ini, begitu ya. Betul. Jadi siswa ini seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, dia tidak bisa kita tuntut semua harus ngerti ngoding. Walaupun dia siswa RPL, kurikulum Merdeka arahnya seperti itu. Ada yang memang dia itu beberapa anak jago analisis, dia sangat mapan itu. Misalnya kami sedang menyeting IoT perangkat itu, dia sambil pegang HP itu sudah ngerap, butuh ini. Tapi jangan nanya coding ke dia nggak paham. Nah, kita seorang guru disitulah harus peka dengan kondisi siswa. Tidak bisa kita samakan satu kelas itu semua kemampuan siswa. Misalnya kayak di hidroponik ini dari awal kita buat, ada yang memang pas kita coba komunikasi di rumahnya ada bengkel siswa itu. Jadi pernah pegang alat pemotongan perkakas. Nah, ini nggak bisa kita kasih sama semua anak yang memang dia mungkin
sangat asing dengan benda-benda itu, ada resiko. Nah, kita kasih ke dia. Nah, yang dia memang suka ngoding, kita kasih tantangan ngoding ini, Oke. gimana sistem ini bisa berjalan. Oke, ada beberapa yang mungkin perlu kita ini juga ya ke pemirsa. Ada tadi RPL, rancangan Rekayasa rekayasa perangkat lunak ya. Iya. Mungkin pemirsa apa ya RPL gitu. Iya. Kemudian EUT ini singkatan dari Internet of Things. Internet of Things. Artinya memang hidroponik ini bisa dikontrol dengan Iya, betul. internet, ya, Betul, sistem internet gitu. Nanti kita bicara lagi seperti apa sistemnya begitu ya. Tapi Pak Asbarudin bahwa proyek-proyek ini kan sangat luar biasa begitu ya. Dan ini apakah nantinya akan dikomersilkan begitu sehingga produk-produk ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas begitu. Nah, dan bagaimana prosesnya nantinya? Ya, menyambung seperti yang saya sampaikan yang tadi tentang bagaimana proses pembelajaran yang harus dilakukan by project atau berbasis kerja seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah ini dijual? Jawabannya pasti ini harus dijual karena tentu tidak akan kembali biaya produksinya kalau ini tidak dijual. Nah, yang kita ajarkan kepada siswa itu mulai dari perencanaan bisnis, bahkan membuat bisnis, membuat usaha, kemudian membuat produknya, kemudian membagi berbasis kerja sesuai dengan minat dan bakat siswa atau passionnya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi sama Pak Pro tadi bahwa ada yang nanti akan menjadi manajer, akan menjadi bagian produksi, pemasaran dan sebagainya di community learning-nya. Dan kemudian sampai ke bagaimana memasarkan, atau produknya harus bisa dipasarkan. Dan kemudian harus mendapatkan keuntungan. Jadi siswa itu diajarkan secara komprehensif mulai dari membuka usaha sampai kemudian menghitung bagaimana net present value-nya atau break even point-nya dan kemudian kembali memproduksi hal yang sama secara berulang dan kemudian memproduksi yang lain yang kemudian laku dijual. Oke, apakah proses produksi ini akan nanti dilakukan oleh SMK ataukah memang ini nanti harus bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu begitu untuk bisa diproduksi secara massal? Ya, saya pikir yang pertama ini tentu aplikasi ini, sebuah aplikasi yang bisa dipakai secara tidak ribet. Artinya ketika kita sudah memasangkan sensor-sensor tadi, kemudian kita harus kemudian mendownload aplikasinya. Dan kemudian aplikasi itulah yang tentu harus punya nilai jual. Dan kemudian harus laku terjual. Sehingga kemudian mendapatkan income generating bagi sekolah, bagi siswanya sendiri, bagi gurunya juga, kemudian dikembalikan menjadi modal dan kemudian berputar seperti itu. Pertanyaannya kemudian apakah ini nanti akan berfungsi pabrikan, itu tergantung sekolah nanti. Kalau kemudian dibuat produksi massal, kemudian lisensinya ada di SMK 5 misalnya, tidak ada masalah. Artinya tidak ada seleksi khusus yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk proses pemasaran begitu ya. Oke. Dan sejauh ini Bu Herlina, proyek kita ini sudah kita produksi untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau memang masih sebatas kita saja dulu yang di lingkungan sekolah? Alhamdulillah bukan seperti target kita tadi, siswa ini bukan hanya maksudnya stop here, tidak hanya berhenti di sini. Makanya ini kita juga sudah ada dapat undangan untuk sebagai guru tamu untuk melatih siswa mereka dalam pembuatan IoT ini. Yang IoT itu, sedangkan yang hidroponiknya itu sendiri juga kita juga udah ada beberapa kafe itu memang yang sudah nanti kalau panen untuk kami ya. Padahal yang awalnya ini hanyalah untuk praktek siswa. Tapi alhamdulillah dengan seperti itu siswa pun sangat bersemangat. Oke, kita sudah punya membentuk jaringan nanti yang begitu ya untuk apa yang kita hasilkan bisa didistribusikan ke mana gitu ya. Dan sebagai tambahannya juga di sini juga di dalam proyek ini bukan hanya siswa RPL aja yang berkecimpung, akan tetapi siswa multimedia. Di mana siswa multimedianya? Mereka itu mendesain kemasannya. Mendesain produknya itu, gimana cara konsumen itu ketika melihat itu menarik ya. Makanya di sini kita mengajari siswa itu sampai mendisplay barang dan bagaimana cara memasarkannya. Seperti yang saya bilang tadi, kita hanya we just do, kayaknya nothing. Kalau seandainya kita tidak pasarkan, makanya semuanya ini siswa itu
kita ajarin sampai barang ini, proyeknya ini memang laku di pasaran. Oke, artinya semuanya saling terhubung ya, di Iya. mana setiap tadi Pak Asrul katakan bahwa punya kemampuan masing-masing, jadi mereka kemampuannya di bidang mana mereka itu yang mereka kerjakan Iya, begitu. Tapi kalau di awal untuk penganggarannya sendiri, Bu, ini seperti apa sebenarnya penganggaran yang disediakan oleh sekolah begitu untuk mendukung proses produksi dari proyek ini? Ya, alhamdulillah Bu, kita kan kalau di sekolah itu memang pemerintahan menganggarkan kita, kalau di sekolah itu namanya itu dana BOS. Oke. Jadi kalau untuk praktek siswa, nama pun untuk siswa itu kita bisa memakai dari anggaran dana BOS. Semuanya Oke. itu. Oke, jadi memang kita sudah ada dana khusus Iya, untuk dana BOS. untuk menjalankan proyek-proyeknya. Baik, kita kembali ke proyeknya ini Pak Asrul. Mungkin bisa lebih membuka pandangan masyarakat biasa nih seperti saya gitu. Ini produk ini secanggih apa sih sebenarnya tadi kalau dikaitkan dengan sistem internet? Baik, proyek ini sebetulnya menggunakan ada sekitar 4 sensor, 5 sensor yang kita siapkan. Jadi di hidroponik itu, inti dari hidroponik itu bagaimana mengendalikan air, karena dia kan kita tidak bahas tanah di sini tapi menggunakan air. Iya. Jadi air yang kita gunakan itu betul-betul bisa menghasilkan tanaman yang luar biasa. Nah, jika inovasi ini tidak kita lakukan, berarti otomatis tiap pagi ataupun sore sedikit tidaknya kita harus mengeluarkan waktu untuk mengontrol air itu. Walaupun kita tidak menyiram, kita harus mengontrol airnya, misalnya stok air. Nah, kita sudah buat satu sistem itu bisa kita lihat di HP gitu. Berapa sisa air yang tersedia. Nah, itu di induknya. Kemudian di tampungan cadangan kita juga menggunakan sensor. Di cadangan ini sisa airnya berapa. Jadi bukan di yang inti tapi di cadangan juga. Kemudian di sisi air kita melihat kualitas air. Bagaimana angka ppm yang ada di air, pemupukan. Berapa kadar yang tercampur. Itu kita bisa lihat juga dengan HP. Kemudian suhu juga kita pantau dengan HP berapa suhu, karena suhu ini juga sangat mempengaruhi kualitas tanaman, khususnya misalnya tanaman selada yang kami terapkan di sekolah, itu tanaman selada. Tanaman selada ini ada beberapa yang memang kendala, jadi dia terlalu panas pun kadang-kadang ada istilah bolting, dia pahit. Nah, ada satu jenis hama itu jamur yang membuat dia jadi pahit kalau terlalu panas. Nah, ini kita kontrol dengan HP juga. Kemudian sistem ini bukan hanya monitoring, tapi kita sudah buat controlling. Artinya setelah tahu parameter yang kita dapatkan, kita harus mengontrol, kita harus mengolah itu. Nah, pengontrolan ini kita masih melakukan satu tahap, artinya di saat air di tandon utama ini habis, kita bisa masukkan dari cadangan dengan menggunakan HP. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, proyek ini atau inovasi ini kan berkelanjutan. Nah, beberapa tantangan ke depan itu yang harus saya siapkan berikutnya, adik-adik letting itu pengembangan dari inovasi ini. Menyangkut dengan di pasaran tadi, untuk saat ini kita coba pantau dulu sistem ini, sejauh mana handalnya. Dengan cuaca, mungkin angin yang luar biasa ataupun hujan yang luar biasa, bagaimana menjaga keamanan perangkat. Jangan nanti setelah kita publikasi jadi tantangan tersendiri bagi kita. Jadi kita pantau dulu dengan adik-adik letting berikutnya, kita coba data tiap minggu apa kendala itu yang kita perbaiki. Itu yang kita coba betul-betul mendapatkan grafik perkembangan sistem ini. Oke, ada uji kelayakannya. Uji kelayakannya. Oke. Tapi Pak Asrul, apakah ini nanti meskipun ini nanti akan ada perkembangannya terus-menerus begitu, tapi apakah ini nanti mudah gitu dipraktekkan ataupun digunakan oleh masyarakat biasa begitu produk ini? Baik. Kalau pertanyaannya itu mudah, saya pikir sekarang kalau menggunakan Android itu solusi menggunakan Android itu memang untuk mempermudah. Nah, kenapa kita pilih Android? Karena visi misinya untuk memang mempermudah gitu kan. Jadi misalnya kita seorang pekerja kantoran, saat di kantor kita mau lihat bagaimana kondisi sayur saya di rumah gitu, nggak perlu lagi nelpon orang di rumah kayak mana, aman atau enggak, udah kita bisa lihat dengan smartphone kita gitu. Kemudian nanti sistem itu juga kita akan tambahkan kamera pengintai CCTV, bagaimana kondisi sayur saat ini.
mungkin kedepannya itu fokus saya yang ke inovasi ini. Oke, apalagi memang zamannya sekarang semua orang pasti punya Android ya. Iya. Begitu ya dia menjawab ini. Yang penting ada kuota ya Pak ya. Kalau nggak ada kuota nggak bisa ngecek. Itu salah satu kelemahan, bukan kelemahan, kendala. Ya bisa katakan kendala di saat yang namanya internet ya, jaringan mungkin modal utama. Di saat jaringan bermasalah, kita juga tidak bisa pantau. Nah, kemudian kota tadi, jadi dua ini yang harus. Tapi mudah-mudahan karena kita ini lagi transmigrasi ke digital, tentunya kan kita sudah mau dekat ke 5G gitu ya. Jadi internetnya bisa lebih canggih, nanti bisa mengatasi persoalan jaringan. Oke, Bu Herlina, tadi kita di backstage sudah bicara sedikit bahwa SMK ini sebenarnya tidak hanya menghasilkan produk ini ya. Banyak proyek yang sudah dihasilkan. Ini mungkin perlu disampaikan ke pemirsa di rumah juga bahwa sebenarnya banyak inovasi yang luar biasa yang dihasilkan dari anak-anak SMK. Ya, ada beberapa inovasi memang yang dikembangkan oleh siswa SMK Negeri 5 Telkom itu sendiri, yang mana di jurusan TJA kita di situ ada 3 jurusan Bu ya. Di jurusan TJA itu mereka itu sudah mengembangkan aplikasi WiFi kedap ruangan. Mungkin ini juga agak luar biasa ini Bu, karena mereka bisa mengembangkan itu. Sedangkan yang ada lagi itu di jurusan multimedia, mereka bisa mendesain, mereka juga bisa tempat minum anti maling. Itu mereka juga bisa mug, topi, face, dan sablon baju yang lainnya lagi. Dan di jurusan RPL ini sendiri, mereka juga selain daripada membuat IoT hidroponik ini tadi, mereka juga bisa programming Pak ya, seperti betul. Yang kita kemarin itu kita juga pernah menang dalam LKS itu di provinsi di cyber security-nya. Alhamdulillah Bu, kita ada juara 1. Memang kita lihat sekarang ini karya-karya siswa itu sendiri luar biasa. Seperti yang saya bilang tadi, itu tidak lepas dari dukungan dinas yang sangat luar biasa dalam pengembangan proyek kami yang ada di sekolah. Luar biasa proyek hasil dari inovasi ini canggih-canggih luar biasa begitu. Baik. Dan nanti kita akan perbincangkan lagi pembicaraan kita mungkin dukungan dari pemerintah untuk guru-gurunya dan juga siswanya sebenarnya seperti apa saat ini. Nanti pemirsa kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen. Pasti celing. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh Bicara. Baik, Pak Asbarudin, kita lanjutkan ya. Untuk meningkatkan kapasitas guru gitu, karena untuk membuat proyek tentunya bukan hal yang mudah dan tidak semua itu bisa gampang gitu ya didapatkan ide-ide terkait dengan apalagi dengan kecanggihan teknologi seperti ini. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan begini untuk meningkatkan kapasitas guru khususnya di SMK? Ya, baik. Untuk meningkatkan kapasitas guru tentu kita butuh upgrading, kemudian upskilling. Nah, tidak akan cukup dana yang kita miliki kalau tidak dibantu oleh balai besar nih. Ada balai besar menjadi penjamin mutunya pendidikan vokasi Indonesia. Kebetulan saat ini kita kemudian ditunjuk balai besar BLP Medan atau balai besar yang ada di Medan sebagai pembina dan penjamin mutu pendidikan vokasi kita di 11 provinsi sampai ke Kalimantan Barat, dari Aceh sampai ke Kalimantan Barat. Nah, tentu kegiatan upskilling, upgrading kita dibantu penuh oleh balai besar itu untuk kemudian mengupgrading dan mengupskilling kemampuan guru-guru produktif kita di Aceh dan di 11 provinsi yang lain. Di Dinas Pendidikan juga tidak kalah kemudian kita dengan mereka. Artinya kita mencoba dengan segala upaya mengupgrading melalui Zoom meeting karena pembiayaan kita memang cukup minimalis dan kita juga sedang menyiapkan bagaimana mekanisme supaya unit produksi atau semua produksi yang ada di SMK kemudian diberi badan hukum, badan layanan umum sehingga kemudian SMK atau unit produksi SMK kita bisa dengan leluasa memasarkan produknya tanpa terkendala dengan ketiadaan hukum atau dasar hukum yang cukup untuk SMK kita. Dan kita berharap di semua atau di 153 SMK kita yang ada di Aceh akan mendapatkan pola pengelolaan keuangan berbasis layanan umum itu nanti. Oke. Kita ada visual lagi yang mungkin bisa dijelaskan nanti. Kita lihat dulu visualnya. Iya. Oke, ini masih visual yang tadi ya. Mungkin kita sambil bicara membahas lebih lanjut. Kalau Bu Herlina mungkin ada tidak kendala tersendiri yang mungkin dihadapi oleh SMK 5 sini di sini khususnya terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh anak-anak kita, apa yang mungkin perlu di sini menjadi ditemukan solusi gitu agar kendala ini bisa diatasi. Ya, setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada kendala ataupun dampak positif atau negatifnya. Di sini kita melihat dalam pengerjaan proyek selama ini dampak kendalanya itu kita lihat hanyalah sedikit. Salah satunya itu kurang adanya dari minat dari siswa itu sendiri. Ini hanya sebagian kecil ya. Maksudnya di dalam karena kan di dalam membuat perangkat IoT ini kan sangat sulit sekali, Bu kan? Itu maksudnya kadang ketika mereka sudah tidak berhasil, mereka kadang give up. Oh ya udahlah, capek kali kok nggak konek-konek ya dari tadi, karena mereka ini kan bentuk kelompok nih di dalam ini. Kadang ketika mereka sudah membuat IoT ini, ketika dicoba itu kadang akhirnya itu nggak jalan. Kadang mereka itu udah give up. Inilah yang harus gurunya ini yang support kepada siswa ini yang harus luar biasa. Itu ini tantangannya Pak Asrul ya, memberikan motivasi untuk siswa-siswinya. Sejauh ini apa yang dilakukan Pak untuk memberikan motivasi? Tantangan bagi saya yang mengajar di kewirausahaan untuk menjaga kekompakan mereka, karena inovasi proyek ini itu tidak instan, artinya nggak jadi kadang-kadang semangatnya itu di 3 pertemuan. Di pertemuan berikutnya itu sudah seleksi alam istilahnya. Jadi Pak, saya kayaknya dokumentasi aja lah. Saya jangan lagi di pengerjaan ini. Nah, mungkin itu tantangan bagi semua guru yang mengajar, mencari betul-betul siswa ini yang kreatif. Tantangan paling besar lagi bagaimana siswa ini bisa mengeluarkan ide-ide mereka tuh sebetulnya cukup cemerlang, cukup luar biasa.
Cuman jangan kita remehkan dengan ide-ide itu, tapi kita cari solusi bagaimana ide itu bisa tersalur. Cuman statusnya ya tidak bisa instan, artinya itu pelan-pelan untuk Butuh, ya, iya, mengikuti karena saya stepnya. selalu motivasi begini, ilmu itu mungkin bisa dicari di online sekarang, media di YouTube itu mungkin luar biasa, mau semua bahasa mungkin ada di YouTube. Tapi untuk mencari kedisiplinan itu nggak bisa di YouTube. Menjaga komitmen kompak itu nggak bisa di YouTube. Dia harus di sekolah gitu kan, harus di pendidikan. Nah ini mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi kami yang mengajar, apalagi istilah SMK ya, anak-anak SMK ini dia lebih mungkin sedikit lebih agresif dibanding siswa SMA, mungkin seperti itu. Jadi tantangan tersendiri ya untuk Betul. memberikan motivasi kepada siswa, jangan di pada saat menjalani proses malah Iya, mundur gitu ya, mundur. cari yang enak aja gitu ya. Oke, Pak Asbarudin, tentunya ini butuh semacam apresiasi ketika SMK dituntut untuk menghasilkan proyek-proyek inovasi begitu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Apa apresiasi yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan begitu ketika adik-adik kita menghasilkan inovasi yang sangat luar biasa seperti yang kita bahas hari ini? Ya, tentu apresiasi yang luar biasa. Kemudian kita sampaikan kepada SMK 5 dan SMK-SMK lain yang menghasilkan inovasi. Dan kemudian dengan melakukan project based learning, kemudian work based learning, memang sudah jadi tuntutan. Dan kemudian yang harus dilakukan oleh guru-guru sekolah-sekolah kita, vokasi-vokasi kita yang ada di Aceh, agar sekolah kita itu menjadi inkubator bisnis atau menjadi sekolah produksi yang tentu dengan demikian menghantarkan anak-anak kita, tamatan-tamatan SMK Aceh bisa membuka usaha baru. Karena kalau kita melihat industri yang ada di Aceh, tentu kita melihatnya sangat minimalis atau tidak banyak. Nah tentu dengan membuka peluang usaha baru bagi tamatan SMK, tentu ini butuh dorongan yang kuat dari segala lini, termasuk dari dinas-dinas terkait serta industri-industri BUMN yang ada di Aceh maupun di Indonesia. Dan pemerintah Aceh komit nih untuk menjadikan tamatan kita mampu membuka usaha baru setelah mereka tamat. Tentu ini untuk menyeimbangkan antara tamatan SMK dengan industri yang membutuhkan atau supply dan demand-nya. Dengan demikian kita berharap tamatan SMK itu bukan sebagai penyumbang pengangguran, tetapi sebagai salah satu solusi untuk menghadapi pengangguran yang akan terjadi di Aceh maupun di Indonesia. Demikian. Oke, ini juga tadi kita sudah sempat bicarakan ya Bu Herlina bahwa kita ingin open mindset masyarakat bahwa SMK dengan sekolah menengah biasa itu punya kelebihan sendiri. Ini mungkin perlu disampaikan juga ke pemirsa mungkin dari Bu Herlina supaya mungkin terbuka ya pandangan masyarakat terkait dengan SMK. Ya, karena ketika di awal pembelajaran baru kemarin itu ada beberapa wali siswa yang menanyakan kepada saya, Bu, SMK ini bisa melanjutkan nggak Bu? Makanya saya terkejut. Ya waktu itu, ya bisa. Malahan SMK ini anak ibu mendapatkan 2 skill, soft skill dan hard skill. Karena kenapa? Setelah selesai dari SMK ini dia bisa melanjutkan di jurusan apa aja. Bahkan siswa kami itu ada yang melanjutkan ke kedokteran. Padahal kita bilang kan kalau SMK ini kan ini kejuruan. Jadi mindset masyarakat itu sekarang ini kami melihat itu sudah mulai berubah. Bahwa SMK itu bisa bekerja dan melanjutkan. Karena kalau dulu kalau SMK itu kayaknya underestimate, dipandang sebelah mata. Kalau dulu juga siswa SMK itu berasal dari remote area, dari pinggir-pinggiran. Tapi kok sekarang itu alhamdulillah mindset yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Karena perbedaan di antara SMK dengan sekolah umumnya itu ya jelas beda. Karena kan mereka they got to, mereka mendapatkan kedua-duanya. Seperti saya bilang tadi soft dan hard. Mereka ini teori dapat, praktek juga dapat. Mereka bisa melanjutkan dan bisa bekerja serta berwirausaha. Karena tuntutannya apa? Indikator dari SMK sendiri itu apa? Yaitu bekerja. Ya, indikatornya. Maka si SMK dianggap berhasil ketika
banyak tamatan alumninya itu yang bekerja. Oke, bukan hanya mendapatkan ilmu dan praktek saja, tetapi mereka berinovasi menghasilkan sesuatu yang bisa membawa mereka menjadi mandiri. Iya. Begitu. Tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Pak Asrul bahwa anak SMK ini adalah anak yang agresif gitu ya. Agresif kalau dulu itu tanda kutip ya. Betul. SMK itu tukang main di jalan dia Iya, dulu ya. betul. Tapi mungkin sebagai orang yang paling dekat dengan siswa-siswi SMK saat ini bisa dikasih apa mungkin pandangan terkait dengan perubahan anak SMK saat ini, Pak Asrul. Baik. Secara umum anak SMK ini pasti beda dengan yang SMA. Itu dengan nilainya itu pasti beda. Karena dari awal mereka ke SMK itu punya satu tujuan. Mereka mau skill itu didapatkan, dan bahkan di SMK itu dia kan banyak konsentrasi kejuruan, yang bangunan, yang IT. Jadi dari awal tamat SMP atau kelas 3 SMP, orang tuanya itu sudah tahu, artinya bakat anak ini kayaknya ke IT. Nah, kemudian identik anak SMK itu yang mau bekerja itu luar biasa. Artinya cukup luar biasa, karena mereka yang masuk ke SMK itu emang tujuan untuk mendapatkan skill dan mau bekerja. Nah, tantangan bagi kami guru bagaimana memancing kreativitas mereka supaya betul-betul tamat itu apa yang dia inginkan di kejuruan yang mereka masuk itu bisa terpenuhi. Mungkin butuh kesabaran yang luar biasa bagi kami untuk memancing kreativitas mereka, kemudian pendampingan ya. Artinya kita tidak mendampingi cuma di sekolah ya, bila perlu dia lagi belajar mungkin malam, Pak bisa nggak Pak saya dapat referensi untuk ngoding ini misalnya. Nah, kita mungkin dengan sabar ya harus mencari dan kemudian mengirimkan itu. Mungkin butuh pelayanan lebih aja bagi anak SMK ini. Oke, Pak Saudin, kita punya gambaran data mungkin terkait dengan siswa SMK yang lulus saat ini memang mereka berhasil untuk mandiri. Ya, tentu dari tahun ke tahun dari hasil tracer study yang kita lakukan tahun ini atau tamatan tahun yang lalu yang bekerja kemudian di tahun ini itu cukup drastis peningkatannya. Kalau tahun yang lalu itu kita masuk ke dunia kerja di Indonesia hanya 35%, hari ini kita bisa melampaui dari 50%. Artinya tamatan SMK itu kemudian yang bekerja dibandingkan dengan yang melanjutkan itu lebih banyak yang bekerja di industri atau bekerja dengan berwirausaha seperti itu. Oke, ini kesempatan bagi kita bahwa meskipun industri di Aceh ini masih bisa dikatakan sedikit begitu ya Pak ya, mungkin kebanyakan kita itu anak-anak kita yang lulus sarjana bahkan memilih untuk menjadi PNS ataupun di perbankan, karena ini yang sangat luas di Aceh hanya itu begitu. Nah, tapi dengan hadirnya SMK dengan potensi dan kualitas dengan inovasi yang luar biasa ini membuka kesempatan untuk anak-anak yang sekarang mungkin masuk ke tingkat sekolah menengah sudah bisa memilih SMK begitu. Ya. Tapi Bu Herlina juga bisa sampaikan di sini bahwa untuk kita tahun ajaran baru nanti kita juga sudah melakukan rekrutmen dan bahkan membludak begitu ya peminatnya. Alhamdulillah dari tahun-tahun sebelumnya kita lihat pada kali ini kita hanya menyiapkan kuota itu untuk SMK 5 itu 180 siswa. Alhamdulillah pada tahun ini itu sudah melebihi kuota, sudah 2 kali lipat, 350 orang yang sudah mendaftar. Sementara itu yang kita terima itu hanya 180. Ini kan luar biasa, berarti kan mindset masyarakat pada saat ini mereka sadar bahwa betapa pentingnya melanjutkan sekolah menengah itu ke SMK. Ya benar, karena manfaatnya sangat luar biasa ya ketika anak-anak saat ini dihadapkan dengan perkembangan zaman ya, teknologi, apalagi dengan hadirnya SMK bisa ikut mandiri dengan perkembangan zaman. Baik, kita sudah ada di penghujung waktu, mungkin dari setiap Bapak, Ibu dan juga Bapak Asrul nanti bisa memberikan sebagai closing statement lah, mungkin juga motivasi dan inspirasi untuk pemirsa di rumah terkait dengan SMK dan juga mungkin inovasinya dari Pak Asrul terlebih dahulu. Baik, saya sebagai guru hanya bisa mungkin menyampaikan jangan dengan adanya kita itu di kelas atau yang diamanahkan apapun di SMK itu jangan menutup kreativitas anak, tapi bagaimana dengan adanya kita itu
bisa memunculkan kreativitas yang ada di mereka, baik setiap kelas ataupun di setiap tingkatan ataupun di konsentrasi kejuruan masing-masing. Ya, itu memang tugas kita, bagaimana mereka itu keluar memiliki skill. Itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami yang mengajar di saat siswa-siswa kami itu tamat itu memiliki skill, bahkan yang bekerja itu kadang seminggu, 2 minggu setelah itu atau sebulan dia kunjung ke sekolah, melanjutkan pembahasan proyek ataupun materi-materi yang pernah kita ajarkan sebelumnya. Oke. Seperti itu. Baik, dari Bu Herlina. Ya, berkaryalah agar dunia mengenalmu. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Oke, itu moto SMK ya Iya. Bu. Baik, terakhir dari Pak Asbarudin. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru, kepala sekolah, serta pengawas SMK yang hari ini sudah bekerja keras menunjukkan eksistensinya. Juga tidak kalah penting kami ucapkan banyak terima kasih dukungan dari Gubernur Aceh, Pak Nova, kemudian Pak Sekda Aceh, serta Kepala Dinas Aceh yang mendorong kami, ayo on the track, sehingga kemudian kita bisa melampaui batas ambang kemampuan kita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Asbarudin, Terima kasih. Bu Herlina, dan juga Pak Asro atas waktunya di Aceh Bicara. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita terkait dengan potensi anak Aceh yang sangat luar biasa, khususnya anak-anak SMK 5 Telkom Banda Aceh yang memang luar biasa dengan inovasinya. Jadi jangan ragu untuk memberikan pendidikan anak kita melalui SMK, karena mereka sudah terbukti bisa mandiri setelah menyelesaikan sekolah. Dan akhirnya saya, Ida Almadani, dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Aceh Bicara lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.